ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Kalau di Jokam dulu kan tiap bulan punya hasil taruhlah 1 juta. Paling tidak harus 100.000, yang 10% kan tinggi. Nyokong Bapak Imam. Untuk Bapak Imam ya. Gue nyokong Bapak Imam. Nyucil swarga lah istilahnya. Ya, nggih. Ngredit swarga. Tanpa bunga. Nggih ngredit swarga. Tapi ya itulah, biarkan mereka. Ya semoga sadar gitu. Kita seperti ini sadar. Kalau bisa Jokam itu jangan mau dibodohi terus. Kita lihat kenyataan. Matanya setelah keluar dari Jokam jelek, tapi lihat kenyataannya mereka itu ya Enjoy ya. dari segi finansial masalah dunia Orang ketinggalan. tidak ketinggalan, bahkan lebih setelah keluar dari Jokam itu. Saya maju lagi metu saya. Setelah keluar dari Jokam itu dari segi maisahnya mereka. Kita kayak trio kwek-kwek ya. Iya. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyaallah muslimin hafizakum wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Pada kesempatan di pagi hari ini, sampai pagi-pagi buta, sejak tadi jam 2, saya bersama rombongan persiapan untuk daurah di Kediri yang ada menaranya, tapi di sebelah ini. Saya di rumahnya Syekh Khalil, ini di pondoknya Syekh Khalil Bustami, yaitu salah satu ulama Islam Jamaah yang telah dimurtadkan ya, dari Islam Jamaah. Pada kali ini kita akan bincang-bincang dengan Mas Nurkholis tentang keadaan atau tentang suasana yang digembur-gemburkan selama ini. Bahwasanya beliau itu deblek dan lain sebagainya, terbukti atau tidak, mari kita akan membahas bersama bersama Mas Nurkholis. Nah, bagaimana keadaan kondisi, apakah sesuai dengan yang ditanamkan dalam orang-orang jamaah Islam Jamaah, apakah tidak? Kita bersama ngobrol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ya kita kolaborasi gini ya. Jangan. Dewi biasa ya. Aku ora gelem dhewe sampean. Bergedes. Ini gini loh. Iya. Maksudnya gini. Dulu kan kita kan menurut sampean keadaan Syekh Khalil atau Pak Syekh yang diberitakan di dalam Islam Jamaah katanya pulang ke Madura, Depok dan lain sebagainya, menurut sampean apa pernyataan ini benar atau tidak? Sudah digembel, golek donasi dan lain sebagainya. Nah, itu benar atau tidak? Monggo coba tanggapannya. Setelah kita datang di sini, alhamdulillah tadi kita datang di sini jam 2 pagi. Untuk persiapan daurah tadi ya, kitab Syama'il Muhammadi. Yang mungkin Jokam sendiri ini kita popon nek gitu. Kenal. Mungkin baru dengar ini kitab yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, padahal itu bukan main-main, itu Imam Tirmidzi yang punya Sunan At-Tirmidzi itu ya. Itu menulis juga kitab Syama'il Muhammadi yang menjelaskan tentang sifat-sifat fisik maupun kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah beliau Ustadz Khalil Bustami LC mengkajikan kitab tersebut selama 2 hari.
Cokam yang mungkin sudah kangen dengan suasana asrama, ikut saja nggak apa-apa ya. Ditompo kan? Tompo. Pakai surat sambung nggak? Kak, Oh nggak usah, gratis. nggak usah. Gratis nanti datang aja ke masjid mana? Masjid Banaran. Di Ar-Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahman Banaran. apa Banaran? Iya, Banaran Ar-Rahman. Ya. Dan alhamdulillah ternyata ya sangat jauh sekali dengan apa yang dikabarkan, yang digembor-gemborkan oleh para pengurus Cokam yang ada di kelompok desa maupun daerah. Yang di situ selalu mengatakan bahwa ustadz-ustadz tersebut setelah keluar dari Cokam Deblek bingung arep mulang ngendi gitu. Dan ternyata beliau malah di sini membangun pondok dan muridnya luar biasa ya. Luar biasa. Oh ya, ngusai, aku direview saya. Itu alhamdulillah murid-muridnya juga lumayan banyak di Tinalan ini ya. Di Tinalan. Tinalan dan sangat jauh sekali dengan apa yang kenyataannya dengan apa yang dikabarkan oleh para Cokam, dan mungkin juga Cokam-Cokam yang di kelompok desa itu juga cuma korban hoax saja mereka. Iya. Korban hoax dari pengurus pusat ya. Dikabarkan ini ya 100% percaya tanpa tabayun, tanpa melihat apa sih sebenarnya gitu. Padahal sangat jauh dengan kenyataan. Beliau bahkan di sini di Pakunden juga ada, itu juga pondok putri juga. Iya. Di sini pondok putra, artinya murid-murid beliau kan juga banyak gitu loh. Itu jadi jauh dengan kenyataan. Dan kenyataannya sekarang apa yang dikabarkan bukan juga. sekarang ya, beliau juga punya apa istilahnya kendaraan Ventaris yang cukup mewah. Untuk kelancaran pondok Biji pesantrennya. apa? R3. Ini R3 ya? Ya. R3. Ada elep juga untuk Oh, kelancaran elep. anak-anak. Untuk anak-anak itu elep. Santriwan santriwati ya. Elep besar ini. Kemudian ada lagi ini apa ini? Alphard. Nah, Alphard. Kalau di Pondok Putri sana masih ada 2. Kalia sama apa lagi jenis? Panther. Wuling. Oh iya, wuling tadi wuling. Wuling, Kalia sama Panther. Ada berapa? Dari 5, 6. Ya artinya mungkin kita melihat seperti ini bukan dalam arti untuk apa ya, untuk takabur atau pamer seperti Cuman, kebiasaan zaman dulu ya. Bukan, Tapi dalam arti ingin menunjukkan bahwa apa yang dikabarkan oleh pengurus-pengurus ini nggak benar gitu, dan jauh dengan kenyataannya gitu. Nah, Jauh dengan hanya kenyataan. itu aja. Jadi artinya apa yang dikabarkan katanya Deblek dan lain sebagainya. Dan kita sekarang itu di kok di mana? Ya jauh dari pondok pusat. Ya jauh dari pondok. Ini paling dari pondok pusat sama jamaah ya 1 kilo mungkin. ya di sana 1 kilo lah. 1 kilo. Jadi kalau Anda pengen tahu persis, artinya pengen nyata nih tenanan dengan video ini, ya langsung bisa ada di sini aja, nggak apa-apa. Sambil tabayun ya Syekh Khalil dan bagaimana bisa. Dan barangkali mungkin juga punya putra-putri yang di situ istilahnya basicnya senang dengan menghafal Quran, bisa saja dipondokkan di sini ya. Yang mana di sisi lain di dalam Cokam itu tahfidz Quran sudah mulai dimati surikan. Setelah ketuanya terakhir siapa? Pak tahfidz internasional. Willy. Internasional apa nasional? Mas Pak Willy. Oh iya Pak Willy. Internasional. Sekarang udah nggak tahu kabarnya. Wildy ya Pak Wildy. Kabarnya gimana lagi nggak jelas ya. Tahfidz ini padahal di bawah itu masih semangat untuk menghafal. Sekarang diganti sih dihafal lagi 30 poin. 30. Ciri-ciri orang yang sudah berpaham beda atau terpengaruh. Ciri-ciri orang yang sudah terpengaruh JRK bahasa JRK ya. Jadi intinya gini saudaraku, masyaallah muslimin hafidzakumullah taala. Jadi kita itu di sini artinya kawan-kawan yang hijrah itu tidak sesuai apa yang dikhabarkan yang terjadi di dalam Islam Jamaah. Bagaimana dia mengabarkan bahwa kita itu Deblek lah, enggak. Kita alhamdulillah malah Mas Syahih punya pondok semua, termasuk saya juga dalam perintisan di Jawa Tengah, juga nanti kawan-kawan disuruh kawan-kawan yang lain juga akan membentuk pondok yang lain. Sehingga kan orang enggak masuk akal. Dan kalau dibilang Deblek, umpama kita itu Deblek, apa yang juga merasa sih Deblek. Ya mereka Debleknya apa ya, tertutupi dengan
kalimat kenyamanan yang Rambutan. semu yaitu kalimat diramut gitu. Aslinya ayo sambat doe. diremot Terus sambat karena dijatah macam-macam, apalagi ini sebentar lagi kurban ya. Perjamaah dijatah per berapa? Dadi keset tadi Keset Bapak Imam. Keset Bapak Imam. Pak Imam tadi apa? Tapi- Sikil. Mensyukur Tapi- pol jusuk. Tapi di situ merasa bangga karena diramut, padahal nggak diramut sama sekali enggak. Gak diremot. Dan untuk urusan amaliyahnya juga, ibadahnya juga, korbannya itu juga tidak sesuai dengan apa ya petunjuk para ulama, sesuai fikih itu enggak. Mereka ya yang penting taat Bapak Imam, yang penting isa setoran. Nah, itu seperti itu. Ya sebenarnya mereka itu kalau mudoroso, kalau bahasa saya itu, Udah rasa. itu ya sambat, ya jatah oke, cek eran cek Cek apa, dan cek cek ini ini. dan lain seperti itu. Ya seperti itu. Jadi kita alhamdulillah itu terus terus menghabarkan. Kenapa? Karena memang tidak sesuai kenyataan. Kalau seperti ini malah fitnah, bilang datang aja ke sini. Kami loh welcome. Anda misalnya saya dibilang kan harus mengkai deblek ya, silakan datang aja. Kalau lihat sekolah lihat di sini, di Tinalan ada, di Pekunden ada. Ini tingkat berapa ini? 2 ya. Ini gedung ini tingkat 2, panjang ke sana. Kemudian di sana juga ada ketiga 2 juga. Nah, dan banyak yang lain, banyak aset-aset yang lain, bukan untuk bangga-banggaan, bukan. Ini hanya untuk membantah, mentakdir pernyataan-pernyataan kawan-kawan di Islam Jamaah. Nah, ini mobil saiki apa mobil iki akeh insyaallah itu. Ngono ta? Mas Tarno ini Mas. Urung atus ra apa-apa lah. Ya. Piye menurut sampean ngono piye keadaane siji wae. Keadaane sing dikabarke ning kelompok-kelompok piye dengan kenyataan seperti ini? Ya, kabar sing hoak menurut saya. Mereka hanya ingin piye ya, komunitas Islam Jamaah itu biar bangga. Bangga melihat mantan sudah deblek. Dia tetap eksis, padahal sebaliknya yang jadi mantan itu malah hidupnya bahagia lahir batin. Santai malah dolan-dolan tok malah. Hidupnya bahagia lahir batin. Dari segi keduniaan mereka lebih meningkat daripada di Jokam dulu. Nah, ini mantan imam kelompok lho iki. Ini mantan imam kelompok lho iki. Imam kelompok bukan. Ora ya. Bukan. Ora. Dia balik daerah. Beda mantan kelompok senyuntingnya. Kalau di Jokam dulu kan tiap bulan punya hasil taruhlah 1 juta. Paling tidak harus 100.000, yang 10% kan tinggi. Nyokong Bapak Imam. Untuk Bapak Imam ya. Gue nyokong Bapak Imam. Nyucil swarga lah istilahnya. Ya, nggih. Ngredit swarga. Tanpa bunga. Nggih ngredit swarga. Tapi ya itulah, biarkan mereka. Tapi Ya kalau semoga bisa, sadar gitu. Kita seperti ini ingin menyadarkan. kalau bisa Jokam itu berpikirlah. Jangan mau dibodohi terus-menerus. Kita lihat kenyataan, realita yang ada. Katanya setelah keluar dari Jokam deblek, tapi lihat kenyataannya. Mereka hidupnya bahagia. Enjoy ya. Dari segi finansial, masalah keduniaan, Ora ketinggalan. tidak ketinggalan, bahkan Bah. lebih setelah keluar dari Jokam itu. Arti betul. Saya maju lagi metu saya. Setelah keluar dari Jokam itu, dari segi maisahnya mereka. Kita kayak trio kwek-kwek ya. Iya. Corok dodolan yo tambah laris, corok dadi ustad lho, tambah kondang. Wah, lah ngono aja buka wadi lho. Neng Jokam biyen ukurane piro, Mas? Selawe Trobosa. Oh, kenapa mata saya ya. Nah itu sekarang, masya Allah ya, harapan kita bukan ke dunia, tapi alhamdulillah itu pertolongan dari Allah setelah kita keluar dari Jokam. Kehidupan kita bukan dikuandai tambah deblek dan sebagainya, tapi kenyataannya tambah kuat. Segala sesuatunya tambah meningkat lah. Ya. Oke. Lain halnya dengan di Jokam. Saya punya cerita kemarin, waktu saya jualan, ngobrol-ngobrol sama teman saya, bukan Jokam. Di situ dia cerita, katanya ada seorang kiai kelompok, niki cerita sama teman saya itu. Iya. Katanya gini, iya Mas, aku gitu yang saya herankan, jatah korban yang tahun kemarin saja saya belum lunas.
utang jatah korban tahun kemarin itu belum lunas. Nah ini sudah dijatah lagi. Itulah korban di Jokam seperti ini. Ini yang cerita, tapi bukan langsung pada saya. Kalau langsung saya nggak berani. Mereka cerita sama, nah bahasanya mereka wong Jobo lah. Nah wong Jobo itu cerita dengan saya sampai seperti itu. Itulah kenyataan realita yang ada. Kita yang dikatakan deblek ternyata setelah keluar dari Jokam segala sesuatunya tambah meningkat. Corok keilmuan yo alhamdulillah sedikit-sedikit kita selalu jarene ora iso ngaji bingung mau ngaji di mana. Oh, ada milih saya nanti. Nyatanya sekarang kita mau ngaji di mana saja tambah bebas. Ilmu semakin dibuka. Dulu kita ngaji ya guru kutubusita, bukan gur ya, tapi kita dibatasi kutubusita, himpunan kutubusita. Sekarang wah kita ilmu apa saja yang ingin kita pelajari dibuka selebar-lebar. Itulah. Sip. Oke. Ya mungkin itu saja. Ini mendekati korban mungkin yang perlu dipahami bagi teman-teman yang di Jokam. Ayolah kita sadar bahwa ibadah itu, syarat diterima ibadah itu ikhlas dan mutaba'atur rasul. Bahwasanya sesuai dengan petunjuk Nabi dan ikhlas, bukan sesuai dengan petunjuk Bapak Imam loh ya. Bukan. Termasuk kurban yang rancu di dalam Jokam itu adalah sedikit saya singgung di apa itu di Islam Jamaah. Islam Jamaah di Facebook saya juga saya tulis beberapa kerancuan ibadah kurbannya Jokam. Antara lain satu adalah mereka di situ korban satu kampung, satu kelompok, satu desa untuk Bareng-bareng mewujudkan satu kambing, kemudian dikirim ke pusat, dikirim ke Bapak Imam. Judulnya Bapak Imam minta kambing ya. Orang Papa minta saham bukan, tapi Bapak Imam minta kambing. Bapak Imam minta kambing. Ya enggak. Ini artinya gini, satu, itu dijelaskan oleh para ulama sejak zaman dulu bahwasanya kurban itu ya kalau satu kambing untuk satu keluarga atau satu orang atau satu keluarga. Bukan kok untuk satu kelompok yang sudah berbeda keluarga, apalagi satu desa. Ini sudah rancu gitu loh. Sudah rancu. Ya, yang penting kan ikhlas Mas loh. Baru ikhlasnya tapi mutaba'atur rasulnya. Nyocoki orang. Terus alasan lagi, Nabi saja di situ satu kambing untuk sak umatnya. Itu pertama Nabi. Ya, Nabi sebagai bapaknya umat Islam. Karena dalam surat Al-Ahzab dijelaskan bahwa istrinya Nabi itu adalah ibu-ibunya orang Islam. Maka Nabi adalah bapaknya umat Islam dan Nabi berkorban untuk anak-anaknya, yakni umatnya yang belum bisa korban. Kemudian yang kedua, Nabi itu dalam berkorban kambing tersebut Sendirian. tidak minta umatnya Orang-urunan. jaluk umatnya ayo kabeh urunan sing korban aku. Enggak. Ini kan kerancuan. Kemudian yang berikutnya adalah kurban disetor ke pusat, padahal di kelompok-kelompok di daerah-daerah masih lebih membutuhkan. Di pusat seperti itu. Dan pertanyaannya, di pusat ini beli kapan loh? Kapan? Terus kemudian disembelih atas nama siapa? Itu juga nggak jelas akhirnya. Maka ayolah kita mungkin terus belajar. Ini genah kok kambing tenang ya? Iya, kita nggak tahu, Allah alam ya, mungkin ya khusnudan mungkin iya, tapi ya gitu aja lah. Itulah. Maka terus kita belajar, kita di sini juga daurah ya. Kita dari rombongan Tawangmangu, Karanganyar, ada Solo, ada Soekarjo dalam rangka terus tolabul ilmi. Yang mana di sisi lain di Jokam kayaknya asrama-asrama daurah asrama-asrama enggak ada ya. Juarang. Sing terus ditekankan Ramadan. Sing terus ditekankan hanya doktrin 30 poin. Maka ayo kita terus menambah keilmuan, menambah wawasan itu. Monggo saya kembalikan lagi pada Ustaz. Oke. Insya Allah demikian yang kita obrolkan pagi ini sambil menunggu sarapan. Sebagian ditinggal sarapan malahan Ustaz. Sudah dibelikan sarapan padahal gak surat sambung. Surat sambung padahnya. Insya Allah ocehan obrolan 3 orang ini semoga bisa membuka akal sehat, akal waras dan akal selamat saudara tua kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات